ya Mas Budi, Mas Alfian, teman-teman dari Bapeko, PD, teman-teman kecamatan, kelurahan, dan perwakilan dari sahabat-sahabat saya di RW, LPMK, dan juga mungkin Babinsa, dan juga Tantrib ya, yang mungkin hadir di kesempatan kali ini. Ada dua mungkin masukan saya, mungkin semoga bisa menjadi bahan untuk nanti diskusi di Musrembang kali ini. Jadi yang pertama yang ingin saya angkat adalah masalah filosofi Musrembang ya. Jadi yang saya pahami memang program itu pasti muncul karena sebuah problem. Musrembang muncul adalah dalam rangka untuk menampung aspirasi dan menjawab keluhan dari warga. Nah, harapannya adalah problem-problem itu bisa tuntas, kemudian dikolek di Musrembang kelurahan, kemudian menjadi sebuah usulan prioritas di tingkat kelurahan, kemudian dikumpulkan di Musrembang kecamatan. Tapi kembali kepada filosofi tadi, problem yang dikolek itu atau usulan-usulan yang dikolek oleh kecamatan maupun kelurahan dari warga itu harapannya adalah kita menemukan sebuah jawaban. Nah, permasalahannya apakah betul program-program yang diusulkan itu memberikan jawaban bagi problem di warga Surabaya gitu. Dan itu jawabannya ya bisa iya, bisa tidak. Kenapa? Karena selama ini yang saya tangkap adalah usulan-usulan yang muncul dari Pak RW dan Bu RW itu seringkali adalah usulan yang mengacu kecenderungan dari usulan-usulan tahun sebelumnya. Jadi ya itu wajar lah, tidak ada yang salah dengan mereka, karena ya mudahnya seperti itu. Makanya kalau saya lihat di usulan-usulan itu 90% itu rata-rata usulan fisik gitu. Makanya padahal kita melihat bahwa sebagaimana juga sering kita diskusikan di Komisi A misalkan, sebenarnya problem di masyarakat itu tidak hanya urusan fisik gitu, tapi program-program non fisik, apalagi di era pandemi seperti ini, tentang pemberdayaan masyarakat, tentang ekonomi, tentang kondisi anak muda kita, emak-emak kita, itu mestinya menjadi sebuah prioritas dan juga harus diberikan perhatian. Tetapi ternyata itu tidak muncul, sering tidak muncul di usulan-usulan warga kita. Ya, makanya yang saya usulkan, Bapak Ibu sekalian, ke depan semoga sebelum Musrembang itu ada namanya Pramusrembang gitu. Jadi pemerintah kota ini masukan ya bagi Bapeko, saya mengusulkan ada namanya Pramusrembang. Maksudnya ada semacam BIMTEK gitu, BIMTEK atau pembekalan, pendampingan kepada teman-teman RW supaya usulan-usulannya itu betul-betul bisa menangkap problem warganya gitu. Jadi supaya ada pembekalan kepada Bapak dan Ibu RW kita bahwa permasalahan warga itu sebenarnya tidak masalah fisik saja. Nah, ketika kemudian kita bisa mendampingi beliau-beliau itu, diberikan mindset dan wawasan yang insya Allah lebih baik, mereka akan bisa mengusulkan usulan itu lebih bervariasi begitu, sehingga akhirnya betul-betul itu memberikan jawaban kepada problem dari masyarakat kita. Jadi itu usulan saya yang pertama, yaitu mohon Bapeko mempertimbangkan ke depan ada namanya Pramusrembang, dan di situ ada pendampingan dari apakah pakar atau melibatkan akademisi gitu ya, yang bisa membimbing ketua-ketua RW kita supaya ke depan bisa betul-betul usulan-usulannya itu bisa merata, yang terkait dengan sarana-prasarana maupun terkait dengan pemberdayaan masyarakat. Karena saya lihat selama ini tidak imbang, seringkali masalahnya ya mesti fisik ya. Terus yang kedua, usulan saya adalah masalah transparansi. Saya masih sering melihat bahwa usulan-usulan dari warga itu seringkali ketika naik ke atas itu kemudian dituntut ada berita acara ditandatangani oleh RW dan sebagainya, begitu rapinya gitu. Tetapi ketika kemudian sudah sampai atas, ketika sudah masa-masa implementasi atau realisasi, itu tidak ada feedback kepada teman-teman di RW, sehingga seringkali ada yang menyebutkan ini semacam PHP atau apa. Tapi saya positive thinking saja ya, karena problem di pemerintah kita kan tidak hanya masalah ini gitu. Saya yakin ketika sebuah pemerintah kota itu kemudian mencoret atau menunda atau mungkin menggeser program-program usulan itu, tentunya ada alasan yang ilmiah gitu, yang rasional gitu. Tetapi seringkali alasan dari pemerintah kota itu tidak nyampe itu kepada warga. Oleh karena itu menurut saya feedback ini penting ke depan,
nggak tahu bentuknya dokumen seperti apa, sebagaimana mungkin kalau musrebang kelurahan ada kebutuhan, ada berita acara begitu, mungkin ketika realisasi atau implementasi itu mohon ada feedback lah ke RW itu untuk disampaikan, oh usulan ini masuk, usulan ini tidak masuk. Mungkin ada ya online yang bisa dibuka misalkan, tetapi seringkali mungkin tidak update online-nya bisa jadi, atau paling enak itu diberikan feedback lah dalam bentuk dokumen, sehingga ketika mungkin di tengah-tengah anggaran ada peluang perubahan anggaran atau PAK, mungkin RW-RW bisa melakukan perubahan. Oh, yang kemarin ternyata ini ada yang dicoret nih, maka kita bisa mungkin mengganti program yang lain atau seperti apa, atau mungkin kita coba cari lewat jalur dewan, atau mungkin kita cari dari jalur swasta. Itu Bapak RW kita akan lebih enak gitu untuk membuat keputusan di kampungnya ketika programnya itu ada feedback, ini ada yang diterima dan tidak. Nah, seringkali kita tidak mendapatkan itu. Anggaran kita ini kan pasti dengan pandemi ini terbatas ya. Kalau kemarin kita diskusi dengan teman-teman OPD penghasil itu ya rata-rata prediksinya juga mungkin berat gitu. Nah, oleh karena itu dalam rangka pembelaan kepada warga, menurut saya pemerintah kota ke depan harus berani membuat prioritas, kira-kira mana yang harus di cancel gitu, misalkan kalau memang plotting anggarannya terbatas gitu. Dan saya mengusulkan supaya yang di cancel jangan usulan warga lah gitu. Mungkin ada beberapa proyek-proyek besar fisik yang mungkin masih bisa ditunda, itu mungkin bisa digeser dulu atau ditunda dulu gitu, kalau memang pendapatannya memang nggak mencukupi. Sehingga usulan-usulan warga itu menurut saya harus dikedepankan, nah, karena ada beberapa yang bertahun-tahun itu gagal terus. Itu kan kita juga sebagai DPRD ini, betul kata Mas Budi tadi ya, jadi tumpuan protes gitu Bu. Jadi makanya kami punya kepentingan agar warga ini didahulukan. Pemkot punya kacamata sendiri, kecamatan punya kacamata sendiri, kelurahan juga seperti itu. Nanti dikombinasi dengan kacamata versi warga, maka insya Allah hasil di musrebang itu menurut saya akan lebih sempurna. Oke, yang pertama terkait dengan CCTV tadi, yang rata-rata dari usulan ternyata tidak mencantumkan jasa pemasangan, itu saya pikir itu merata ke seluruh kecamatan ya. Maksudnya saya tidak bicara kecamatan Genteng aja, tapi mungkin saja itu terjadi juga di kecamatan yang lain. Makanya kalau nanti Bapeko menemukan skemanya bahwa memang itu bisa satu paket, termasuk barang dan juga pemasangannya, bahkan kalau bagus ada pemeliharaannya, monggo itu juga dikomunikasikan ke kecamatan-kecamatan yang lain untuk mungkin ada perubahan semuanya. Itu yang pertama. Yang kedua, kemarin sempat saya ikut musrebang di Gubeng, itu ada pertanyaan tuh ke Bapeko, saya lupa menyampaikan bahwa kampung tangguh itu apakah hibahnya dilanjut atau tidak, karena beberapa RW itu bertanya, kalau memang itu tidak dilanjut, maka perkenankanlah RW-RW itu mengusulkan seperti APD, disinfektan, kemudian hand sanitizer dan sebagainya itu masuk ke dana kelurahan gitu, supaya tertampung gitu. Tapi kalau memang ada kelanjutan dari hibah kampung tangguh ke depan, dan saya sebagai Komisi A sangat berharap itu tetap bisa lanjut, mungkin akan mengurangi pula di dana kelurahan terkait dengan pengadaan-pengadaan seperti itu. Mungkin itu tolong Bapeko bisa memberikan informasi, mungkin sudah ada pembicaraan di tingkat pemerintah kota. Terima kasih.